Jadi tinggi, sosok gede gitu. Awalnya itu gue nggak tahu itu dia bercahaya kemerahan karena posisi itu gelap gitu. Posisi itu gelap, gue lihat itu apaan ya gitu kan, itu apaan ya, matanya merah gitu ya. Mungkin kalau orang bilang mah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi dengan channel kami Misteri Official, yang mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik, sebelum kita ngobrol sama narasumber, mungkin teman-teman ada yang pernah melihat ketika saya penelusuran di satu tempat, kemudian di situ ada narasumber, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan narasumbernya langsung. Jadi yang kemarin kita ikut di penelusuran. Saksikan terus di Misteri Official bersama dengan narasumber kita. Nah, alhamdulillah kita di samping saya nih sudah ada narasumber kita bersama dengan Bapak Aras. Ya, alhamdulillah setelah kita kemarin ngobrol-ngobrol di satu tempat, sekarang kita ngobrol di satu podcast ya. Gimana Pak? Sehat? alhamdulillah sehat. Nah, mungkin teman-teman yang kemarin sempat ngelihat kita penelusuran, mungkin ada beberapa kejadian atau mungkin sempat ada melihat apa atau misalnya yang lewat atau apa, nanti kita akan tanya-tanya langsung kepada Bang Aras di sini. Nah, kalau saya mau tanya nih, Pak. Abang di situ waktu kita penelusuran kemarin, setelah pulangnya itu seperti apa tuh? Kan kita pulang nih, Abang lanjut bertugas tuh seperti apa dia? Iya, jadi setelah kemarin itu kita penelusuran, jadi setelah itu kalian pada close gitu kan, pada tutup, kita kembali bertugas ya kan, ya seperti biasa juga. Iya. Hari-harinya kayak begitu dengan yang suasana sepi ya Iya, kan. iya. Cuman saya pikir setelah itu perasaan saya jadi kayak gimana ya, kayak nggak enak, campur apa sih namanya, dibilang kayak Campur aduk gitu ya. ada rasa ngeri-ngeri juga gitu kan, karena saya ditinggal dengan anggota 2 orang. Dari situ saya nggak langsung tidur itu. Nggak langsung tidur? Nggak langsung tidur. Kamu kebayang terus tuh apa? Iya, kepikirannya setelah penelusuran itu kok ada rasa iseng gitu kan, ada iseng karena saya sendiri gitu kan, saya sendiri. Jadi saya nggak bisa tidur. Ya akhirnya sampai sekitar jam 4 ya, jam 4 mulai ngaji itu kan, jam 4 ngaji baru saya bisa tidur gitu. Nah, kemarin tuh kita juga sempat penelusuran di tempat yang kemarin. Di situ memang yang Abang sendiri sampaikan kemarin, kemudian kita juga sempat ada sosok yang berada di dalam mobil seperti itu memang setiap ada orang atau memang setiap kegiatan itu kadang-kadang dia itu muncul atau seperti apa tuh, Bang? Jadi begini, munculnya gituan tuh kayak nggak bisa ditentuin ya. Jadi nggak bisa ditentuin gitu. Jadi misalnya dia mau jam berapa gitu kan, dia mau sore, mau malam, mau pagi ibaratnya gitu kan. Kalau dia lagi ada orang atau tidak gitu kan, rame atau enggak, ya dia kadang-kadang ya muncul tapi dengan di lokasi yang situ aja gitu. Situ aja enggak apa namanya, ibaratnya enggak dia pergi jalan gitu kan, enggak. Jadi cuman berdiam diri di situ gitu. Dia berdiam diri gitu. Nah, tadi tuh sudah kita dengarkan, dan kalau teman-teman sekarang sempat mendengar podcast kita sekarang, kemudian ada yang suara banting atau suara teriak-teriak, nah kalau yang itu bukan dari makhluk-makhluk yang lain, karena memang kita syuting di outdoor gitu, di lapangan terbuka di satu tempat. Jadi ya kalau ada yang noise seperti itu ya anggap ya mungkin itu
sebuah selingan dan iklan seperti itu ya Bang ya. Nah, tadi kan kita sempat pengalaman ketika kita penelusuran, oh berarti itu makhluknya atau misalnya dia yang menempat di situ tuh tidak kapan saja dia bisa keluar, jadi tidak bisa ditentuin itu ya, Betul, tidak bisa ditentuin. betul. Nah, karena kan kita sempat setelah pulangnya itu kemarin sempat ngelihat-ngelihat dulu tuh, ngelihat-ngelihat hasil sebelum kita diserahkan diedit atau apa ya, memang kita juga sempat ngelihat ada bayangan atau sempat ngelihat ada satu sosok yang seperti itu. Cuman mungkin nanti saya perjelas dengan bertanya ke Abang. Itu kadang-kadang ketika kita lihat tuh ada sosok yang kemarin Abang sampaikan, itu sosok pocong itu. Nah, mungkin kemarin kita ngobrol, dia denger tuh Bang. Jadi kayaknya ada yang ngomongin kita nih, kata si pocong tuh, jadi keluar. Nah, itu Iya. gimana dia? Benar, itu benar. Jadi emang kalau makhluk gitu kan sebenarnya begini ya, kita nggak bisa prediksi dia nih ada di sini, ya ada di suatu tempat ini. Tapi kita dengan kasat mata, terkadang kan manusia itu kan nggak bisa ngelihat gitu ya. Ya. Padahal dia ada gitu. Oh iya iya gitu. iya. Karena kita berdampingan gitu ya. Betul ya. Jadi kalau misalkan kalau lagi ada orang kita bicara atau ngobrol seperti kayak begini kita ngobrol gitu kan ya dia tuh ada gitu kan, dia ada. Terkadang ya ini pengalaman sendiri nih ya, ini pengalaman pribadi nih ya. Pernah begini, jadi kita lagi bertugas di lokasi itu, bertugas lagi kerja gitu kan. Kita di situ anggota ada 3 orang, 3 orang nih. Di pos ada 2 orang, yang satu keliling, ya kan. Setelah dia keliling, sekitar ada 10 menit kemudian dia balik ke pos nih. Ya, dia bilang katanya, Bang, gua ngeliat itu dah katanya, gua ngeliat apa kayak ada orang kata dia gitu. Kayak ada orang nih. Di mana? Itu di pohon mangga, kayak gitu kan, di pohon mangga. Cuman karena saya ini udah tahu gitu kan, saya ini udah tahu, mungkin si makhluk ini gitu kan. Ya kita bikin suasana biar nggak sampai jadi apa pada takut gitu kan. Betul. Biar nggak pada tegang gitu. Udah anggap biasa aja gitu mah. Siapa sih, biarin aja dia kita kalau emang dia ada ya biarin aja, diemin aja gitu kan. Ya udah. Tapi setelah itu saya tanya sama yang ngeliat ini, emang apaan gitu sosoknya gitu ya, emang apaan itu? Dia kayak orang tapi kayak gimana ya katanya, dibilang orang juga tapi postur tubuhnya tuh gede gitu kan, gede gitu. Tapi ada satu lagi kata dia pocong, kata dia gitu. Itu tuh. Cuman jadi dia melihat 2 sosok tuh, satu seperti tinggi gede, yang satu lagi pocong. Ya kayak semalam saya bilang, ya kan ada di situ ada perempuan, ya kan, perempuan tapi tinggi besar, gede gitu kan, tinggi besar sama pocong gitu. Tapi kalau pocong kemungkinan sih memang itu ada di situ. Memang ada gitu. Tapi kalau penglihatan temen ini yang dia bilang lihat itu ada 2 itu, ya berarti bener itu dia. Gitu. Tapi saya jadi penasaran nih Bang. Jadi kadang-kadang kayaknya sih Bang Aras ini bukan cuman di situ aja mungkin, karena bisa ngelihat atau apa tuh. Kira-kira kalau misalnya ada gitu lagi kejadian apa entah kemana atau apa, itu memang makhluk seperti itu tuh memang bisa aja muncul atau seperti apa, karena saya dengar kan Abang katanya bisa lumayan lah untuk ini mah, bisa kadang-kadang bisa berinteraksi atau seperti apa. Itu kira-kira pernah ke tempat mana yang Abang pernah melihat apa sosok apa tuh, pernah kira-kira dari pengalaman Abang pribadi dah gitu. Kalau berinteraksi sih enggak ya. Dan saya juga pribadi nggak mau berinteraksi seperti itu, nggak mau ya interaksi begitu, kecuali kita berinteraksi sama orang gitu kan. Begini kalau sama makhluk itu kita ngapain interaksi kan. Dia menunjukkan bahwa dia tuh ada juga nggak perlu kita interaksi gitu kan. Gitu. Tapi kalau menurut pengalaman saya, kalau selama saya di situ memang banyak kejadian-kejadian ya kan, dari sisi tempat yang ini gitu kan.
kalau kita mau telusurin lebih jauh lagi, ya mungkin semalaman sih nggak rapi, semalaman nggak Iya, rapi gitu benar, loh. benar. Dari titik satu ke titik ini adalah yang ini ada gitu kan. Karena waktu kita penelusuran juga sebetulnya kan kita sama kru tuh kayaknya di tempat ini apa belum kesampaian gitu atau belum kita datengin. Iya. Saya yakin mungkin tempat-tempat yang lain juga lumayan tuh seperti itu, karena waktu itu kan memang teman-teman waktunya kita kalau tidak salah tuh sudah jam 2 sudah ini, jadi tidak memungkinkan untuk kita banyak menelusuri tempat kemarin itu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga kalau yang misalnya terus pantengin channel kita nanti juga mungkin bakal ke tempat-tempat yang lain, atau mungkin yang nanti teman-teman bisa request atau coba nih misalnya Bang, misalnya untuk ke ini, coba nih untuk ke ini, coba untuk ini, insya Allah nanti kita akan samperin atau akan kita sambangin sesuai dengan requestan daripada para penonton atau yang pengikut daripada channel kami. Jadi balik lagi mungkin Bang, kalau selain di situ tempat yang kemarin kita apa namanya penelusuran, Abang punya pengalaman lain dari tempat lain yang hampir sama seperti itu, misal entah lewat kemana atau kemana? Seperti itu, pernah mengalami seperti itu di tempat lain? Ada mungkin kemiripan ya, atau kesamaan ada pernah. Waktu itu sekitar jam 9 kali ya, jam 9 malam, jam 9 malam. Itu masih sore, Jam segitu masih sore ya. Saya lagi itu shift malam. Nah, lagi juga tugas jaga malam. Saya ini pulang karena ketinggalan, ada sesuatu ketinggalan di rumah, jadi saya balik. Kebetulan dari jarak tempat kerja rumah nih sama tempat kerja nih dari rumah tuh nggak jauh gitu, agak ya nggak jauh lah gitu bilangnya. Nah, tibanya saya pulang sekitar jam 9-an. Iya. Itu kan posisi di depan jalanan itu kan dibagi dua ya. Iya. Dibagi dua. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Nah, saya pulang lewat belakang. Belakang itu. Memang itu jalanan sepi. Jalanan memang sepi itu. Jadi itu dibilangnya tukang kopi juga nggak ada tuh. Nggak ada tukang kopi juga. Nasi goreng nggak ada. Di situ jalanan sepi. Pohonan tuh kiri kanan banyak. Ya, sejam lagi tuh. Itu dengan sekelebatan ini hampir sama ya, sama dengan di lokasi tempat kerja nih. Yang kemarin itu yang sempat kita datengin tuh. Iya. Jadi sekelebatan itu sosok kayak perempuan gitu ya. Mungkin kalau orang bilang itu kayak apa namanya? Kuntilanak gitu ya. Oh, kuntilanak. Nah, kuntilanak itu. Kalau saya lihat begitu. Dia sekelebatan doang seret gitu di jalanan itu, di atas gitu. Gitu ya. Jadi caranya itu dia kayak terbang tapi cepet gitu, terbang cepet. Kayak asap gitu, berarti kayak asap gitulah. Gitu. Tuh kejadiannya waktu itu abang lagi sendiri itu jalan? Sendiri, bawa motor sendiri. Kebetulan dari rumah sama tempat kerja tuh emang nggak jauh lah gitu. Lumayan deket juga, nggak jauh gitu. Itu jadi, sama persis itu sama yang kejadian di waktu di pool tempat saya kerja itu. Oh, jadi kemungkinan abang ini mengalami hal seperti itu bukan cuman di tempat kita yang kemarin, tetapi di tempat-tempat lain juga sama seperti itu ya. Jadi kalau tempat yang kemarin kan yang sempat kita sambangin itu, kalau tidak salah kemarin abang sempat ada anak kecil, kemudian ada sosok pocong, kemudian ada sosok yang seperti tinggi besar seperti itu tuh. Nah, berarti yang kemarin abang di jalan ini tuh seperti perempuan seperti itu ya, sosok perempuan. Nah, jadi ya mungkin untungnya abang masih bisa stabil gitu dalam keadaan. Coba kalau gak stabil ngebut lebih bahaya tuh. Jadi gitu. Jadi teman-teman seperti itu tuh. Jadi pengalamannya ternyata luar biasa. Ketika jalan sendiri atau ketika kita di mana, abang ini ternyata sempat atau kejadiannya bisa melihat atau dipertemukan lah gitu ya. Tapi dipertemukannya bukan dengan sosok perempuan cantik ya, dipertemukannya dengan sosok perempuan ya
seperti itu. Tapi nggak kejar atau gimana, ini perempuan benar apa enggak, ini nggak kejar gitu? Oh, nggak ada. Nggak Nggak ada. ada rasa niat begitu, nggak ada. Hmm. Di tempat kerja pun kayak begitu, udah apa ya dibilangnya, hal biasa ya. Oh, Buat iya. saya tuh kayak hal biasa gitu. Ketemu sama makhluk gitu tuh udah hal biasa seperti gitu. hal biasa. Gitu. Masya Allah. Yang seperti abang bilang tadi kan, apa berinteraksi, Iya. apa bagaimana gitu kan. Kalau berinteraksi saya sih sama sekali gitu. Makanya hal kayak gitu udah saya anggap biasa gitu. Dengan apa sih ibaratnya kayak keberanian saya, yang namanya manusia wajar lah ya, kalau punya rasa takut Iya, gitu kan. Kalau saya datangnya takut ya takut gitu. Kalau datangnya rasa berani ya biasa aja gitu. Tapi maaf nih saya potong. Abang ini bisa apa namanya ya, kalau kita sebut bisa buka mata batin atau tidak? Saya ada curiga abang bisa buka mata batin nih. Kalau buka mata batin Atau sih ya. sejujurnya sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau untuk mendengarkan Gimana tuh? Gitu. Jadi gini, kayak kuntilanak ya kita katakan kan. Iya. Kalau dia itu kan bersuara, khasnya itu kan bersuara, ya kan? Kayak orang dibilang ketawa atau meringis atau cekikik-cekikan gitu. Itu saya bisa ngerasain atau saya bisa kasih ke orang gitu ya, nih kayak begini nih suaranya gitu kan, itu bisa. Tapi kalau untuk melihat itu nggak ada. Oh, jadi sensitif untuk pendengaran untuk itu ya gitu, seperti itu ya? Iya. Nah bang, tadi abang sempat cerita bahwa abang ketika di jalan sempat ketemu atau melihat sosok kuntilanak tuh. Apa kuntilanak ini yang abang pertama kali pernah abang temuin, sepengalaman abang, atau memang sebelum-sebelumnya abang juga pernah melihat sosok-sosok yang lain? Seperti apa tuh? Kita pengen dengar terus. Mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran nih. Kayaknya abang banyak kejadian atau cerita-cerita yang memang bersinggungan dengan ketemu dengan makhluk-makhluk yang seperti itu tuh. Gimana tuh bang? Iya. Kalau makhluk itu sebenarnya mah sama aja ya. Mau dimanapun dia bentuknya sama gitu. Betul, betul. Mau si A, mau si B, mau si C gitu kan. Ada pengalaman. Tapi sebelumnya saya potong nih. Ya. Kalau mau minum aja bang. Oh siap. Gak apa, santai ya. Teman-teman kayaknya narasumber kita kali ini nih agak bukan mencekam ya, agak grogi apa seperti ini, gimana bang? Ini sorry ya, maaf nih ya. Ya, gak apa-apa. Ini kita ngomong begini nih, kita bicara begini nih. Di tempat ini gue dari tadi nih, berarti satu apa? Satu inian. Apa tuh? Satu tempat gitu yang kefokus dari tadi nih ya. Gua dari tadi kefokus aja sama ini gitu. Kayaknya nggak nyaman gitu ya. Dilihatnya kayaknya nggak nyaman gitu. Ini buat gua pribadi nih ya, nggak nyaman nih gitu ya. Iya. Gitu. Tapi itu gua anggap biasa aja lah, gitu kan ya, biasa. Yang kayak tadi gua bilang, dia tuh memang ada gitu kan. Dia memang ada, cuman dengan kasat mata kita tidak bisa melihat dia ya, secara apa namanya dibilang, secara bener real gitu kan. Betul. Nah, jadi begini, ini menurut pengalaman gue ada persis sama gitu ya. Di situ ini sih nggak jauh dari lokasi rumah gitu ya. Jadi ada sosok tinggi gede, matanya merah gitu ya. Mungkin kalau orang bilang mah itu gondoruo ya. Gondoruo kayak gitu ya, gondoruo gitu. Sebenarnya sih banyak ya pengalaman gue tuh ketemu hal kayak gitu-gitu. Dari awalnya juga gue tuh nggak tahu bisa melihat sesuatu kayak begitu. Awalnya nggak apa dibilangnya nggak berkeinginan gitu, atau nggak mencari atau nggak meminta. Gue pengen bisa ngeliat ini nih, gue pengen bisa lihat ini, enggak. Nggak begitu. Itu secara datang sendiri aja, bagaimana gitu ya. Gitu. Nah, pengalamannya begini.
Jadi gue pernah ngeliat gitu ya, ini kejadian sama gue sendiri, gue pribadi gitu. Jadi tinggi, sosok gede gitu. Awalnya itu gue nggak tahu itu dia bercahaya kemerahan karena posisi itu gelap gitu. Posisi itu gelap, gue lihat itu apaan ya gitu kan, itu apaan ya, ini nanya sama diri sendiri gitu kan, itu apaan ya, itu apaan ya gitu kan. Jadi setelah itu gue deketin, sengaja gue deketin, itu apaan gitu. Itu nggak taunya genderuwo gitu. Jadi dia tuh apa ya, bentuknya kalau yang gue bilang sih ini serem ya, serem gitu ya. Mungkin serem gitu, serem. Seremnya itu matanya merah besar gitu loh, gede matanya gitu, giginya bercaling gitu, rambutnya acak-acakan lah gitu. Bentuknya juga nggak karuan, tidak gitu. Enakin dipandang lah gitu ya, nggak karuan, pokoknya bentuknya nggak karuan gitu. Nah itu sama persis yang ada di tempat kerja yang sempat kita penelusuran ya, kemarin ya, itu ada. Cuman kita kan kemarin nggak sampai semuanya ya kita telusurin gitu kan. Betul, karena waktu juga ya kan. Betul. Waktu udah nggak memungkinkan gitu. Makanya di situ hanya ibaratnya setengah jalan aja lah kita ya kan penelusurannya gitu. Itu ada yang kayak begitu juga, sama sosok yang itu tuh di situ yang kemarin kita penelusuran tuh ternyata ada tuh. Ada lagi begini, ini ya di tempat kerja ya, di pos kita kan, di pos dia kemarin ya. Betul. Ya di pos pernah kejadian begini. Jadi ceritanya itu malam Jumat, persis banget malam Jumat itu kita berjaga, ada posisi 3 orang. Nah yang 2 di pos sama saya, sama gue nih gitu kan. Nah yang 1 ada posisi di tengah, di tengah gedung itu ya kan. Gitu. Itu sekitar jam 11:30 gitu ya. Itu dengan tiba-tiba kayak ada orang nangis gitu, gimana sih? Ada orang nangis gitu. Nangisnya tapi nggak nangis ngeringis gitu dia. Jadi nangisnya ngerung gitu dia. Ngerungnya ya kayak orang nangis gerung, gitu, segan gitu kan. Itu perempuan. Itu perempuan gitu, itu perempuan. Tapi kita cari itu, oh ada suara, tapi nggak ada orang gitu kan. Sampai 2 kali kejadian kayak gitu, sama itu di waktu yang sama juga. Waktu itu juga sampai 2 kali nggak ada orang juga. Akhirnya kita berdua nih takut kan, kabur ya kan. Kita kabur, saya bilang sama temen, lu mau kemana? Kok takut denger suara kayak begitu? Ya dia takut ya, apalagi gua kan kalau tinggal sendiri begitu. Ya udah akhirnya kita tinggalin itu, kita pos ya tinggalin, karena memang di pos itu emang banyak kejadian gitu. Di posnya itu tuh banyak gitu. Mungkin kali ya itu dulunya kayak, kita nggak tahu juga ya, mungkin dulunya itu tempat keramaian apa gimana. Dulunya dia tuh emang tempatnya di situ kali begitu ya. Dengar kabar sih kalau dari warga sekitar, katanya itu dulu tuh kayak rawa, tempatnya rawa gitu, lembab, sejuk, adem gitu, banyak pohon-pohon ya begitu, mungkin seperti itu, kayak begitu. Jadi kemungkinan karena dulu tempat itu mungkin rawa kemudian lembab, jadi kemungkinan untuk makhluk-makhluk seperti itu tinggal di situ dah gitu ya. Seperti itu ya. Jadilah abang ini dan teman-teman kadang-kadang melihatnya di situ gitu ya. Betul. Memang banyak di situ, banyak karena itu kan di tempat kerja itu kan luas ya. Luas, memang bener-bener luas itu tempat. Jadi kita kalau lagi berjaga nih, suka bagi-bagi posisi gitu kan tempatnya. Ya udah gue muter dulu dah, gue ke sono, ini gue kesini nih gitu kan. Ada yang di pos juga, ada yang kita lagi berputar gitu kan ya. Makanya kalau untuk ketemu hal-hal kayak begitu tuh kita udah anggap biasa gitu.
Jadi sebuah hal kebiasaan bagi abang lihat hal-hal yang seperti itu ya. Iya, sebenarnya kita sih nggak mau. Sebenarnya Buat ketemu nggak mau. gitu mah nggak mau, sebenarnya Iya, mah nggak mau. Jadi siapa juga yang mau ketemu sama yang begitu ya tiap hari. Berarti luar biasa tuh abang. Berapa banyak ketemu dengan makhluk-makhluk yang seperti itu ya. Jadi pengalamannya itu luar biasa. Tadi dari mulai ketemu pocong, kemudian ketemu dengan kuntilanak, ketemu dengan sosok apa bisa disebut tadi genderuwo. Ya. Itu luar biasa tuh. Jadi kadang-kadang juga kita juga takut juga kalau ketemu seperti itu ya. Jadi nah dari yang saya sebutin tadi tuh, kira-kira kita agak amit-amit tuh ya kan, bahasanya amit-amit. Abang nih paling gak mau nih nanti ketemu sosok apa nih kalau misalnya di tempat misalnya yang kemarin atau tempat yang mana dari ketiga atau yang disebutin tadi itu, Iya. yang paling abang gak mau ketemu lagi yang mana dah? Iya, emang ada, bukan trauma ya. Iya. Jadi sebenarnya gue sih nggak suka gitu ya. Dengan satu makhluk ini nggak suka. Mau sampai kapanpun gue nggak mau lah ketemu dia lagi gitu ya, gitu. Dan satu sisi juga sebenarnya gue takut sama yang makhluk ini nih gitu ya. Ada pocong. Kalau kita biasanya kan kalau kuntilanak dengan bergerak dia terbang, dia ketawa gitu kan. Tapi kalau pocong ini kan hanya diem kan, nggak bergerak gitu kan. Mungkin nggak bergeraknya itu ya gimana ya? Gue takutnya tuh kalau ngelihat gituan, sebenarnya sih gue malas ngomongin gini nih, yang malu begini nih bener paling malas gitu ya. Dia memang nggak bergerak, dia nggak berbuat apa-apa gitu, nakutin kita atau apa, ngagetin kita apa enggak gitu. Saat kalau dia lagi muncul aja, gue udah takut, gitu. Padahal dia gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain gitu. Yang bikin gue takut itu bentuk mukanya, gitu. Jadi kalau pocong itu kan yang kita tahu namanya orang mati dibungkus masukin kuburan ya kan. Iya. Dan gak ada yang hidup lagi dia. Iya pasti nggak ada hidup lagi kan. Oh berarti yang tadi saya sebutin tadi tuh makhluk-makhluk yang pernah ketemu dengan abang atau pernah abang lihat tuh diantaranya yang paling tidak mau lagi ketemu, dan bahkan bahasanya ya bahasa kita ya amit-amit lah untuk ketemu itu lagi, berarti sosok pocong itu. Berarti ya mudah-mudahan jadi kedepannya sosok pocong itu tidak nampilin lagi ya. Iya, seperti itu. Emang betulnya gue nggak mau ketemu yang semuanya juga nggak mau ketemu yang kayak begitu, nggak mau ketemu. Tapi satu sosok ini tuh yang dibilang apa ya, dibilang pokoknya gue tuh nggak mau ketemu lah gitu, nggak mau ketemu dia lagi gitu. Mau sampai kapanpun nggak ketemu dia lagi gitu. Ya memang semuanya gue nggak mau ketemu gitu kan. Tapi tuh kalau misalnya kita lebih detail lagi, yang kan umumnya kalau kita bisa lihat ya teman-teman, atau misalnya pernah dengar pocong tuh kan misalnya diikat tiga. Nah itu yang abang tiga apa temuin, maksudnya? 3 kuncir gini. Jadi sini. Saya juga belum pernah jadi pocong soalnya. Jadi saya nggak ini ya. Jadi ada yang di kaki di ini. Jadi yang kayak divisualisasiin di apa namanya di media sosial atau pernah di TV seperti itu. Pocong tuh sosok yang abang lihat tuh pocong kayak gitu apa gimana tuh? Ya memang agak ada apa namanya dibilangnya agak kemiripan ya, kemiripan gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ikatan itu kan. 5 ikatan. Kuncupnya dia kan terurai ya. Kalau rambut mah bilang terurai gitu dia, terurai. Kalau bawahnya itu kakinya itu nguncir karena ke bawah gitu. Jadi posisinya dia tuh kalau pocong, ini kita ibaratkan ya, nih. Ini bumi nih ya. Dia begini nih, gitu kan. Jadi seakan-akan dia tuh tinggi. Kayak gitu, seakan-akan dia tinggi nih. Jadi kuncupnya dia nih di bumi ini berjarak. Oh, gak nyentuh tanah lah bahasanya gitu. Iya, kuncupnya dia nih, kuncirannya itu di bawah, dia nggak nyentuh, gitu. Makanya seakan-akan kalau orang lihat itu, dia itu tinggi, gitu. Jadi yang bikin gua takutnya itu
bentuk mukanya itu loh, Oh, bentuk sama iya iya iya. rupanya dia. Iya iya. Iya. Rupanya dia tuh gimana ya? Dibilang hancur tapi nggak apa, mukanya tuh nggak kayak bekas luka-luka begitu, bukan. Jadi gosong gosong bagaimana ya, agak gosong-gosongan gitu. Iya iya iya. Iya. Sama bentuk matanya itu besar, Oh, gede dia bentuk matanya, emang agak lingkaran begitu. Jadi dia tuh kayak apa ya, sepipi gini ketutupnya gitu, pipi gini nih, wah itu serem banget itu asli itu mah. pipi. Dan kalau lompatnya itu ya bukannya wajarnya manusia kalau lompat. Gitu ya, iya iya. Nah, Iya. jadi lompatnya dia kan dia begini nih, Hmm. ya kan, dari jarak dari bumi itu uncupnya gitu. Tuh kalau yang nonton kemarin berarti yang itu tuh yang di pohon mangga itu kali bis gitu. Ya Kalau yang itu, di situ. ya itu dia. Hmm. Itu jarak lompatnya dia yang kita telusurin, yang saya bilang ada di pojokan sono, Hmm. yang nggak tersorot dari ini kan, Iya. dari kita nggak kesorot. Itu jaraknya dari dia diri di situ sampai ke situ. Waduh. Itu kan cukup jauh, Iya iya. sekitar 10 atau 15 meter kan itu ada Iya. jaraknya. Makanya lompatnya dia itu yang lagi pula gini loh, kalau kita jadi ngomongin dia ya, Iya iya, nggak apa-apa. Nanti dia mungkin dia denger lagi bisa datang lagi mungkin ke abang. dia dia punya khas aroma sebelum atau kita nih nyium aroma ini, itu pasti dia. Pasti dia datang. Nah, Nah baik teman-teman, mungkin menarik sekali. Jadi karena mungkin kita juga kudu mengkondisikan waktu, jadi ya sebetulnya banyak yang digali, tetapi yang mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas lagi. Bahkan mungkin nanti juga ada narasumber juga yang lain. Jadi intinya ya pengalaman yang bisa diambil tadi cukup menarik, dan pengalaman yang abang tadi telah disampaikan ya mudah-mudahan bisa jadi satu kita untuk tahu, dan ternyata kita tuh juga berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain selain kita. Jadi mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Dan untuk pada podcast kali ini saya mungkin cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.